Yo, what is up everybody? Welcome back with Mimin Guanteng di sini. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul The Protege, di mana bercerita tentang seorang perempuan yang diselamatkan ketika masih kecil. Gadis itu diselamatkan oleh pembunuh legendaris yang kemudian dilatih dengan berbagai keahlian bela diri, sehingga saat dewasa perempuan yang memiliki banyak keahlian itu tumbuh menjadi seorang pembunuh paling terampil dan disegani di dunia. Penasaran kan gimana serunya film ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan tahun 1991 di Da Nang, Vietnam, di mana seseorang yang menggunakan jubah memasuki sebuah gedung tua dan orang itu bernama Moody. Di sana, Moody mendapati beberapa pria sudah mati tertembak dan sebuah tas berisi uang. Sebelum pergi, ia kembali memeriksa situasi. Moody menemukan seorang anak berada di dalam lemari. Anak itu menodongkan senjata padanya. Tampaknya, anak itulah yang menembaki para pria yang tergeletak di sana. Moody kemudian mengajak anak itu pergi bersamanya. Scene berpindah 30 tahun kemudian di Bukares, Rumania. Seorang pria bernama Vali sedang diculik. Ia adalah anak dari bos mafia bernama Don Preda. Penculiknya meminta tebusan sebesar 3 juta euro dalam waktu 2 jam. Anak buah Don segera menemui si penculik di lokasi yang telah ditentukan. Namun tidak ada Vali di dalam mobil penculik itu, melainkan hanya seorang wanita yang bahkan tidak membawa senjata. Wanita itu kemudian dibawa ke markas untuk bertemu dengan Don. Ia disambut dengan sebuah pukulan pada perutnya. Wanita ini disuruh untuk menelepon bos penculik untuk mengatakan uangnya sudah ada. Namun Don berkata mereka hanya bisa menyimpan uang tersebut selama 1 jam karena uang itu akan direbut kembali oleh kawanan Don dan para penculik itu akan dibunuh untuk dijadikan makanan babi. Wanita itu menyahut bahwa ia datang bukan untuk uang tetapi untuk Don. Wanita itu langsung menusuk leher Don dan membunuh 2 anak buah Don yang mengawalnya. Saat wanita itu berjalan keluar, para penjaga menyadari kematian Don dan mereka berniat mengejar namun mereka justru tertembak. Wanita itu kemudian menjemput penculik yang membiarkan Vali di pinggir hutan. Orang itu tidak lain adalah Moody. Dan wanita tersebut adalah anak yang dibawa Moody dari Vietnam 30 tahun lalu. Ia bernama Anna. Anna dan Moody bekerja sama sebagai pembunuh bayaran. Done. We need to see a doctor about that cough. Scene berpindah ke London, tempat di mana Anna tinggal dan menjalani kesehariannya saat tidak ada misi untuk membunuh. Anna juga bekerja di sebuah toko buku. Moody juga tinggal di sana namun di rumah yang berbeda. Suatu hari, Anna memberi kejutan ulang tahun untuk Moody dan memberinya sebuah gitar antik sebagai hadiah. Anna dan Moody terlihat seperti anak dan ayah yang sangat rukun. Moody kemudian mengajak Anna ke ruang rahasianya. Moody memberitahu Anna bahwa ia sudah membeli toko buku tempat Anna bekerja agar Anna menjadi pemilik toko itu. Moody juga ingin menemukan seseorang yang sudah lama ia cari. Orang itu bernama Lucas Hayes. Moody mengajak Anna untuk pindah ke Vietnam setelah misi ini selesai. Namun Anna menolak karena Vietnam meninggalkan kenangan buruk baginya. Keesokan harinya, Anna menemui Benny, pemilik usaha laundry yang diam-diam bekerja sebagai hacker. Anna meminta bantuannya untuk melacak keberadaan Lucas. Berpindah ke toko buku, seorang pria bernama Michael Rembrandt datang mencari salinan edisi pertama buku berjudul Burung-Burung Amerika karya Audubon untuk istri bosnya yang merupakan kolektor buku edisi pertama. Namun sayangnya buku tersebut sudah lama terjual dan tidak ada salinannya. Michael malah mendekati Anna dan memberi kartu namanya. Sebelum pergi, Michael mengatakan sebuah kalimat yang diambil dari buku yang ia cari. I can give it to you for $265,000. Scene lalu berpindah ke taman di mana Anna bertemu kembali dengan Benny. Benny memberitahukan pada Anna bahwa Lucas tiba di Paris pada tahun 1998 dan kembali ke Da Nang, Vietnam pada Maret 1999. Benny memberikan sebuah flash disk yang berisi info tentang Lucas. Anna kemudian pergi ke rumah Moody untuk memberinya sebuah kaset. Di sana ia terkejut melihat istri Moody sedang tergeletak bersimbah darah dan gitar pemberiannya untuk Moody sudah hancur. Rumah Moody terlihat sangat berantakan. Anna juga menemukan Moody sudah tewas di dalam bathtub kamar mandinya. Anna kemudian mengambil kalung Moody yang tergantung di drone miliknya dan segera pergi sambil menelpon Benny.
Sesampainya di toko laundry milik Benny, ia melihat asap dari ventilasi udara. Ternyata Benny juga sudah tewas. Anna pergi ke tokonya mengambil beberapa barang yang ia perlukan untuk menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba 2 orang pria dari mobil yang terparkir di depan toko menembak dengan membabi buta. Melihat tidak ada perlawanan, 2 pria itu turun dari mobil. Saat salah satu penembak sedang menelpon, Anna menembak rekannya dan menyelinap ke dalam mobil si penembak sehingga ia dapat membunuh penembak itu dengan sangat mudah. Keesokan harinya, Anna pergi ke warnet untuk membuka file yang diberi Benny. Di dalam file tersebut tertulis Lucas adalah anak dari Edward Hayes dan Mary Christian. Ia lahir pada 5 April 1990. Edward Hayes yang merupakan ayah Lucas sudah tewas terbunuh pada hari Natal di tahun 1991 di Vietnam. Anna kemudian memakai flash disk yang diambil dari kalung Moody. Di sana, ia menemukan info bahwa Edward adalah seorang pengusaha senjata kimia yang didakwa dengan tuduhan kejahatan perang. Ia meninggal dalam serangan bom mobil dan pelakunya belum ditemukan. Lucas Hayes selamat dan dipindahkan ke sebuah panti asuhan pada 2 Juni 1999. Pada foto yang ada di surat kabar, Moody juga berada di lokasi kejadian. Di dalam artikel yang berbeda, terdapat wawancara dengan rekan Edward yang bernama Josie Novel. Ia berjanji akan meneruskan perusahaan sebagaimana yang diinginkan Edward. Anna pun memutuskan terbang ke Vietnam, negara asalnya, untuk mencari Vol yang ia duga membunuh Moody untuk balas dendam. Di sana ia seorang pria bernama Billy untuk mencari keberadaan Vol. Menurut Billy, akan susah bicara berdua saja dengan Vol sesuai keinginan Anna karena Vol selalu dikawal. I just want to talk to him. My friend there needs a few minutes with Vol. Alone. Anna kemudian mengirimkan sebuah paket tembakau ke kantor Vol. Pada suatu malam, kawanan geng motor yang dipimpin Billy mencegat mobil Vol di tengah jalan dan mengancam sopir Vol sehingga Anna dapat berbicara 4 mata dengan Vol. Anna memberinya kartu nama kemudian berlalu pergi. Good, because I have questions. You'll give me answers. I look forward to hearing from you. Sesampainya di penginapan, Anna mendapat telepon dari Vol yang menyuruh Anna datang ke kantornya 1 jam lagi. Singkat cerita, Anna bertemu dengan Vol yang ditemani pengacaranya bernama Duquette. Ia melihat paket tembakau kirimannya sudah ada di meja Vol. Anna menanyakan keberadaan Lucas karena Moody, istrinya dan juga Benny tewas saat mencari informasi tentang Lucas. Vol berkata ia tidak punya informasi apapun mengenai Lucas. Tanpa diduga, Duquette tiba-tiba menembak Vol hingga tewas. Anna pun sangat terkejut. Duquette mempertanyakan identitas Anna dan alasannya mencari Lucas. Namun, Anna menyerangnya dengan tembakau berisi pisau yang sudah berada di atas meja. Anna berhasil kabur lewat luang ventilasi sementara Duquette dan anak buahnya terus menembak. Anna berusaha kabur sambil melawan semua penjaga sendirian. Saat berhasil keluar dari gedung, sebuah mobil menabraknya sehingga Anna tertangkap. Duquette mulai menginterogasi Anna, namun Anna menolak untuk bicara. Duquette dan anak buahnya menyiksa Anna berkali-kali. Anna kemudian dikurung. Di sana ia ditemui oleh Mikhail yang mengajaknya berkenalan saat di toko buku. Mikhail memberi Anna kaldu tulang untuk membantu penyembuhan memar dan lukanya. Mikhail ternyata bekerja pada bos yang sama dengan Duquette. Namun ia mengaku tidak terlibat atas penembakan di rumah Moody dan toko buku serta kematian Benny. Mikhail berjanji akan membawa Anna keluar dari tempat itu jika Anna mau membantunya. Mikhail memberitakan Duquette untuk berhenti menyiksa Anna agar besok Anna dapat berpikir dengan lebih jernih. Namun setelah Mikhail pergi, anak buah Duquette malah berusaha membunuh Anna. Anna melawan dan berhasil melumpuhkan mereka. Keesokan harinya, saat Mikhail datang, Anna sudah tidak ada lagi di dalam ruangan. Di sisi lain, Anna sudah berada di markas Billy yang menyarankannya untuk pergi ke perbatasan agar lebih aman. Anna teringat saat Moody dulu membawanya melewati penjaga perbatasan yang pungli. Ia merasa berutang banyak pada Moody yang tidak hanya menyelamatkan hidupnya tetapi juga memberinya kehidupan. Anna sangat sedih mengingat semua kebaikan Moody. Ia kemudian pergi ke sebuah panti asuhan dan mengaku sebagai pegawai dari Kemenkes yang sedang melakukan penelitian dan meminjam dokumen Lucas. Setelah nomor dokumen tersebut dilacak oleh Billy, ditemukan fakta bahwa Lucas tidak pernah meninggalkan panti asuhan, sehingga kemungkinan besar Lucas masih berada di panti. Pengasuh panti kemudian mengantarkan Anna ke kamar Lucas yang ternyata menderita cacat mental, buta dan tuli. Kemundurannya terlihat saat Lucas berusia 6 tahun. Beberapa saat kemudian, Anna mendapat telepon dari Mikhail yang sedang bersama bosnya dan mengetahui kedatangan Anna ke panti asuhan. Mikhail mengajak Anna untuk makan malam dan mengobrol. Bos Mikhail curiga Mikhail benar-benar menyukai Anna.
Bad manners. Hey, you up for dinner? I can answer some questions and, save you some time. I'll give you a time and place. Scene kemudian berpindah ke sebuah restoran di mana Anna sudah menunggu Mikhail untuk makan malam. Mikhail membujuk Anna untuk tidak mencari tahu lebih jauh, namun Anna tetap ingin tahu siapa yang membiayai hidup Lukas di panti asuhan. Pertemuan mereka berakhir tanpa mencapai kesepakatan. Tetapi terlihat jelas Mikhail semakin tertarik dengan Anna. Setelah keluar dari restoran, Mikhail dikeroyok oleh anak buah Duguet. Pertempuran tidak dapat dihindarkan, namun Mikhail berhasil selamat dan menyadari ia telah diserang oleh orang-orang suruhan rekannya sendiri. Sementara itu, Anna menyelinap ke dalam kamar Duguet dan menyiksanya hingga tewas. Mikhail mendatangi kamar Duguet saat Duguet sudah tewas. Anna pun meneleponnya dan mengatakan bahwa kini ia sudah tahu siapa bos Mikhail, orang yang terlibat dalam pembunuhan Moody. Mikhail mengajak Anna kembali bertemu dan ternyata Anna masih berada di sana dan menembak ke arah Mikhail. Mikhail bersembunyi namun Anna segera menyergapnya. Mereka saling menyerang dengan iringan musik romantis sehingga bukannya saling bunuh, mereka malah bercinta. Setelahnya mereka mengobrol dengan santai. Lagi-lagi Mikhail membujuk Anna untuk tidak melanjutkan pencariannya karena sangat berbahaya. Anna tetap pada pendiriannya. Ia segera pergi namun seseorang menembaknya. Orang itu adalah si Gondrong anak buah Duguet. Seseorang menyelamatkan Anna dan yang lebih mengejutkan orang itu adalah Moody. Ternyata ia masih hidup. Saat penyerangan terjadi, Moody berhasil membunuh penyerangnya dan menembak wajahnya hingga hancur. Agar polisi mengira yang terbunuh adalah Moody, Moody meledek Anna yang baru saja bercinta, kemudian beristirahat sambil memegang tangan Anna. Keesokan harinya, Anna dan Moody pergi ke markas Billy untuk menyusun rencana selanjutnya. Di sisi lain, bos Mikhail sedang dalam persiapan untuk acara amal yang akan dihadiri para konglomerat. Ia sudah memperkirakan Anna akan datang ke sana mencarinya, sehingga keamanan dibuat menjadi sangat ketat. Tapi ternyata Anna menyamar menjadi salah satu pelayan di acara tersebut dengan rambut pendeknya yang lepek sehingga tidak ada yang mengenali. Saat bos melakukan pidato sambutan, Mikhail menyadari keberadaan Anna. Ia segera mencegah Anna menembak bos. Para tamu undangan panik dan berlarian keluar. Anna menyelinap dalam kerumunan sehingga Mikhail kehilangan jejaknya. Namun Mikhail melihat tetesan darah yang ia duga berasal dari Anna. Sementara itu, bos pergi ke ruang bawah tanah dengan perlindungan ketat. Anna yang luka tembaknya kembali terbuka karena disergap Mikhail tadi akhirnya bersembunyi dalam ruang kerja bos lalu kabur. Mikhail pun mencarinya keluar sambil terus dipantau oleh bos melalui CCTV. Akan tetapi betapa terkejutnya bos saat layar TV-nya ditembak oleh Moody. Ternyata si bos ini adalah Edward Hayes yang diberitakan sudah mati di tahun 1991. Rupanya Edward Hayes sendiri yang dulu menyewa Moody untuk membom mobilnya agar semua orang mengiranya sudah mati untuk kabur dari tuduhan dan hidup sebagai orang yang sering mendanai acara-acara amal sambil melanjutkan bisnis ilegalnya. Edward berkata Moody tidak akan bisa keluar dari sana hidup-hidup. Namun Moody memang tidak berniat keluar karena ia sudah membawa bom. Di sisi lain, Mikhail menemukan Anna yang sudah pucat karena kehilangan banyak darah. Mikhail bertanya kenapa Anna tidak langsung membunuh si bos alias Edward. Anna menjawab karena bukan itu rencana yang sebenarnya. Tiba-tiba seluruh bangunan meledak dan ledakan ini berasal dari bom yang dibawa oleh Moody. Anna pun mengambil senjata Mikhail dan kabur. Ia kemudian mengirim pesan pada Mikhail yang berisi lokasi. Anna kembali ke lokasi masa kecilnya. Ia teringat bagaimana orang tuanya dulu dibunuh dan Mikhail terlibat dalam insiden tersebut sehingga target utamanya adalah Mikhail bukan Edward. Saat masuk ke dalam gedung, Mikhail menghampirinya. Mikhail berusaha bernegosiasi namun Anna mengarahkan pistol padanya sehingga mau tidak mau Mikhail juga melakukan hal yang sama. Sesaat kemudian terdengar suara tembakan dan Anna keluar dari gedung dengan selamat. Dan film The Protege pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Jangan lupa kalian komen di bawah ya. Buat yang mau request film, silakan kalian komen judul film yang ingin Mimin ceritakan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guwanteng di film-film seru selanjutnya. Dan saat kamu mulai perjalanan balas dendam, mulailah dengan menggali 2 kuburan. Satu untuk musuhmu dan satu untuk dirimu sendiri. Dadah.